Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Asri Alianto dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel tesis saya yang bertajuk tentang analisis pengaruh Good Corporate Governance dan Disclosure Index Islamic Social Reporting terhadap kinerja profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 hingga 2022. Pada artikel ini ada 3 subtopik atau topik pembahasan utama. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian pustaka, dan yang ketiga bab 3 tentang metodologi penelitian. Untuk bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat penelitian. Latar belakang dari artikel tesis saya ini adalah ditinjau dari keberhasilan lembaga perbankan umum syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat dilihat dari beberapa laporan kinerja keuangannya. Salah satunya yakni kinerja rasio profitability. Rasio profitabilitas dapat mendorong tingkat kemampuan lembaga perbankan syariah dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat maupun investor untuk menghasilkan laba yang sangat erat kaitannya dengan penerapan dan perhatian khusus pada tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dan Disclosure Index ISR. GCG dan Disclosure ISR di Bank Umum Syariah saat ini menjadi salah satu indikator penilaian apakah Bank Umum Syariah tersebut dalam melaksanakan kegiatan operasional telah sesuai dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan peraturan yang dijabarkan oleh Dewan Pengawas Syariah dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, sehingga dapat menjamin keamanan para nasabahnya. Berdasarkan dengan pemikiran di atas, maka tajuk yang menjadi latar belakang masalah yakni adalah analisis pengaruh Good Corporate Governance dan pengungkapan indeks Islamic Reporting terhadap kinerja profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 hingga 2022. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah disampaikan tadi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian dan artikel ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh antara variabel GCG terhadap variabel kinerja profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh antara variabel disclosure ISR terhadap variabel kinerja profitabilitas. Yang ketiga, apakah secara simultan terdapat pengaruh antara variabel GCG dan disclosure ISR terhadap kinerja profitabilitas yang diukur berdasarkan rasio ROA, ROE,
ROI, BOPO, dan IPS. Yang keempat, manakah variabel yang paling besar pengaruhnya dan berapa besar pengaruhnya terhadap variabel lain. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel GCG dan disclosure ISR terhadap variabel kinerja profitabilitas. Yang kedua, untuk menguji secara simultan apakah terdapat pengaruh antara variabel GCG dan disclosure ISR terhadap variabel kinerja profitabilitas yang diukur melalui rasio ROI, BOPO, dan IPS. Yang ketiga, untuk menguji variabel manakah yang paling besar pengaruhnya dan berapa besar pengaruhnya terhadap variabel lain. Adapun untuk manfaat penelitian, itu bagi peneliti sendiri, bagi akademisi, dan bagi praktisi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah kajian pustaka yang terdiri atas kajian teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Kajian teori dari artikel penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah GCG atau Good Corporate Governance. GCG merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, lembaga, atau organisasi guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. ISR atau Islamic Social Reporting adalah merupakan parameter pelaporan kinerja sosial perusahaan yang melaksanakan aktivitas bidang usaha dengan asas syariah, serta yang akan dipublikasikan perusahaan pada laporan tahunannya. ISR pertama kali diprakarsai oleh Ross Hanifa pada tahun 2002. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah kesanggupan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang hubungannya dengan aktivitas operasional, total aset, maupun owner's equity. Adapun untuk kerangka pikir dari penelitian dan artikel ini adalah dasar pemikiran dalam penelitian adalah mencari atau tidaknya pengaruh dari Good Corporate Governance dan Disclosure Index Islamic Reporting terhadap kinerja profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yang digambarkan sebagai berikut. GCG dan disclosure ISR adalah variabel independen, sedangkan untuk profitability adalah variabel dependen dengan hipotesisnya ada 7 yang dihitung berdasarkan rasio NPM, ROA, ROE, ROI, BOPO, dan IPS. Selanjutnya untuk hipotesis. Berdasarkan gambar tersebut, maka disusunlah hipotesis sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembahasan ketiga terkait dengan metodologi penelitian. Dari metodologi penelitian tersebut ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah desain penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga sumber data, yang keempat teknik pengumpulan data, kelima definisi operasional, dan keenam analisis data. Untuk desain penelitian berdasarkan
tajuk yang peneliti sampaikan di awal, maka menjadi definisi operasional adalah variable dependent, terdiri atas good corporate governance dan disclosure social reporting, disclosure Islamic social reporting. Adapun untuk variabel dependennya adalah kinerja profitabilitas yang terdiri atas NPM, ROA, ROE, ROI, BOPO, dan EPS. Adapun populasi dan sampel, untuk populasinya adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada OJK. Yang kedua, sampelnya adalah 4 bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya untuk sumber data. Jenis data pada artikel ini adalah jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Adapun untuk sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Itu data yang didapat dari laporan-laporan keuangan bank bersangkutan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data itu adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang didapat dari laporan-laporan keuangan yang disediakan oleh OJK dan web bank bersangkutan. Selanjutnya untuk definisi operasional. Untuk definisi operasional dalam penelitian tadi telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya adalah yang keenam adalah analisis data. Untuk analisis data dari penelitian dan artikel ini adalah yang pertama analisis GCG. Analisis GCG ini adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengungkapan tentang good corporate governance. Yang indikatornya adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Sedangkan untuk ISR, pengungkapannya adalah tentang investasi dan finansial. Itu salah satu indikatornya. Indikatornya adalah investasi dan finansial, produk dan layanan, tenaga kerja, lingkungan, tata kelola, dan masyarakat. Sedangkan profitabilitas indikatornya adalah NPM, ROA, ROE, ROI, BOPO, dan EPS. Selanjutnya untuk analisis data dalam artikel ini dan penelitian, analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Regresi data panel. Regresi ini merupakan analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya, pendugaan parameter dalam analisis regresi ini dengan data cross-section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square (OLS). Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series.
Ada beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam pembahasan ini, dalam artikel ini terkait dengan analisis data ya. Pertama adalah menentukan model estimasi berdasarkan Common Effect Model atau Pilot Least Square atau PLS, Fixed Effect Model FE, dan Random Effect Model. Terus penentuan model estimasi menggunakan uji Coe dan uji Hussman serta uji Lagrange multiplier atau LM. Sedangkan untuk uji asumsi regresi data panel dan kesesuaian menggunakan uji normalitas, heterokodisitas, dan multikolinearitas. Serta untuk interpretasinya adalah uji statistik T parsial, uji statistik F, dan uji goodness of fit, serta R square adjusted. Demikian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.